Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-38. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-45. Berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Renungan hari ini berjudul Janji yang Digenapi, ditulis oleh Cindy Hess Casper. Sahabat ODB, waktu saya masih kecil, saya menempuh perjalanan lebih dari 300 km setiap kali musim panas untuk berlibur selama 1 minggu di rumah kakek dan nenek. Setelah dewasa barulah saya menyadari betapa banyak hikmat yang saya terima dari kedua orang yang saya kasihi itu. Pengalaman hidup dan perjalanan iman mereka bersama Allah telah memberi mereka perspektif yang tak terbayangkan oleh pikiran saya yang masih muda saat itu. Percakapan dengan mereka tentang kasih setia Allah telah meyakinkan saya bahwa Allah sungguh layak dipercaya dan akan menggenapi setiap janji yang dibuatnya. Maria ibu Yesus masih sangat belia ketika seorang malaikat menghampirinya. Kabar menakjubkan yang dibawa malaikat Gabriel pasti membuat Maria bingung. Tetapi ia menerima kepercayaan itu dengan rela dan ikhlas. Namun kemungkinan Maria baru merasa tenang setelah ia mengunjungi Elisabet, kerabatnya yang telah lanjut usia dan juga tengah mengandung secara ajaib. Para ahli memperkirakan Elisabet saat itu berusia 60 tahun. Dengan penuh semangat Elisabet meneguhkan kata-kata malaikat Gabriel bahwa Maria adalah ibu dari Mesias yang dijanjikan. Sahabat ODB, ketika kita bertumbuh dewasa di dalam Kristus, seperti kakek dan nenek saya, kita belajar bahwa Allah selalu menggenapi janjinya.
Allah menggenapi janjinya mengaruniakan anak untuk Elisabet dan Zakaria. Putranya itu Yohanes Pembaptis menjadi pembuka jalan untuk sebuah janji yang telah dibuat beratus-ratus tahun sebelumnya. Suatu janji yang akan mengubah masa depan umat manusia. Mesias yang dijanjikan juru selamat dunia telah datang. Sahabat ODB, mengapa Anda dapat mempercayai Allah untuk menggenapi janji-janjinya? Lalu janji Allah yang mana yang paling mendatangkan sukacita bagi Anda? Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih, terima kasih karena Engkau sungguh layak dipercaya dan selalu menggenapi janji-janjimu. Amin.